Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ini ibu-ibu semua apa ada mbak-mbaknya ya? Ada mbak-mbak ya dan ibu-ibu. Oh banyak mbak-mbak ya. Oke. Ya alhamdulillah kita sudah 1 minggu ya berpuasa ya, insya-Allah. Ini saya sebenarnya biasanya sukanya jalan-jalan kalau setengah disuruh duduk ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang puasa untuk kesehatan, sebenarnya begitu ya. Cuma judulnya biar lebih simpel dibikin puasa itu sehat ya. Karena ternyata puasa ini yang umat muslim kita puasa Ramadan ini diadopsi oleh banyak orang non muslim ya, terutama di bidang kesehatan ya. Nah, itu nanti kita akan lihat manfaatnya. Nah, ini derek tepang ya. Yang belum kenal dengan saya yakin banyak yang belum kenal ya. Nama saya Maki ya. Saya berpraktek di RSUP Surakarta yang dulu namanya Balai Parun Jajar. Pirsa ya. Kalau RSUP Surakarta masih bingung kayak Ngipang apa Bung Karno gitu ya. Jadi ini beda karena kita punyanya Kementerian Kesehatan baru jadi rumah sakit Tesih Enggal gara-gara ada peristiwa Covid, jadi kita langsung dirubah statusnya menjadi rumah sakit umum. Dulunya rumah sakit paru gitu ya. Jadi ini sudah jadi rumah sakit umum dan saya sudah lama bergabung dengan RSUP itu sejak jadi balai ya. Dulu namanya Balai Paru di 2008 ya. Nah, kalau bagi kita muslim ya insya Allah puasa Ramadan itu wajib ya. Ya, mungkin kalau tidak terlalu interest gitu ya, tidak terlalu tertarik dengan ilmunya, mungkin akan hanya dianggap suatu menjalankan kewajiban saja ya. Padahal ini tuh sedang ngetren-ngetrennya para artis-artis itu berpuasa, namanya intermittent fasting, dan puasa Ramadan ini masuk dalam kategori intermittent fasting. Jadi selebriti yang cantik-cantik, yang badannya langsing-langsing itu ya, itu melakukan intermittent fasting ya, niru-niru puasa Ramadan. Dan puasa Ramadan ini sudah banyak penelitiannya ya, baik yang benar-benar bersifat ibadah maupun yang tidak ibadah, yang tadi ya untuk menurunkan berat badan, memelihara kecantikan, melihara kekuatan otot dan sebagainya ya. Ini karena saya bukan ustazah, jadi saya nggak akan menceritakan dari segi agama ya, mungkin dari segi ilmu kedokteran ya. Jadi secara singkat, yang kalau Ramadan itu berpuasa ya, misalnya seperti itu ya, itu bisa satu bermanfaat mengontrol gula darah. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi sel yang namanya pankreas. Nanti saya akan sedikit mengajak ibu-ibu dan mbak-mbak untuk sedikit mengulik tubuh kita ya setelah slide ini ya, biar tambah yakin gitu ya, meskipun beberapa mungkin belum saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi insulin itu ada dalam tubuh kita ya, kan tahunya kita biasanya insulin itu diberikan pada pasien diabetes gula yang sudah parah gitu ya, padahal insulin itu adalah sesuatu yang memang ada dalam tubuh kita ya, sudah ada, diproduksi oleh pankreas. Jadi kalau kita makan sesuatu yang mengandung gula ya, itu gula itu baru bisa terserap dalam tubuh kita dari bentuknya yang sangat kompleks oleh zat yang namanya insulin ya. Nah, kalau orang sakit gula itu kenapa dok? Ya karena pankreasnya yang produksi insulin itu sudah tidak benar. Jadi misalnya kalau gulanya 100, insulinnya diproduksi 100 biar bisa dicerna dengan baik ya. Artinya apa? Kalau kelebihan tubuh kita ini kan dikaruniai Allah yang sangat canggih ya. Jadi punya namanya homeostasis atau mempertahankan keseimbangan. Jadi kalau 100 itu dicerna oleh insulin 100, maka yang kelebihannya itu dibuang ya melalui kencing ya terutamanya. Makanya kalau kita makan banyak manis-manis, minum banyak manis-manis, pipisnya sering. Karena itu adalah mekanisme tubuh untuk membuang kelebihan gula yang biar dia tetap dalam kadar yang aman dalam tubuh kita, biar tidak merusak gitu ya. Nah, kalau orang sakit gula itu responnya sudah nggak benar, harusnya butuh insulin 100, dia cuma ngasih 80, paham ya? Jadi kelebihan gulanya tidak dikeluarkan,
dia ada tetap dalam darah. Nah, puasa ini ya, itu dia akan memperbaiki fungsi pankreas, ya, fungsi organ yang memproduksi insulin, ya. Jadi pencernaan dari gula tadi akan kembali menjadi lebih baik, ya. Nah, kemudian yang kedua menurunkan tekanan darah. Jadi ini bagus untuk orang yang punya tensi tinggi, ya. Menurunkan lemak tubuh. Nah, ini bagus untuk ibu-ibu, ya. Kenapa? Kok saya bilang ibu-ibu ya? Karena kalau mbak-mbak itu kalau belum menikah, usianya di bawah 30 tahun itu gemuk sedikit mau kurus cepet ya. Kalau ibu-ibu tuh ya kayaknya setengah mati, udah diet, pokoknya ya, karena saya sudah ibu-ibu juga, anak saya 4 ya. Jadi rasanya itu setengah mati. Menambah 2 kilo lebih mudah daripada menurunkan setengah kilo, ya enggak? Ya. Jadi salah satunya adalah puasa. Nah ini tapi kan nanti setiap sesuatu itu ada tata caranya ya. Ada bagaimana bisa puasa kok terus turun lemaknya, beratnya turun tapi nggak kelaparan. Nah itu nanti ada ilmunya, ya. Nah ini menurunkan lemak tubuh. Nah sawangane, nah bahasa Jawanya gitu ya, sawangane kuru ya, ketika kita sudah usia di atas 30 tahun kita itu suka menabung, ya. Kalau tabungan kita itu namanya lemak lemak tubuh, lemak visceral, ya. Lemak visceral itu apa sih, Dok? Lemak yang tertimbun di antara jaringan organ dalam, ya. Sawangannya tidak lemu tapi lemaknya banyak. Paham ya, Bibi ya? Jadi itu sudah merupakan fitrah yang Allah berikan ke kita. Begitu usia kita 30 tahun, setelah 30 tahun, maka kita akan mengalami kemunduran fungsi sel 1% setiap tahun. Jadi tinggal dikalikan aja. Usia 40 berarti mundur 10%. Paham ya? Jadi kemampuan untuk meregenerasi tubuh, kemampuan untuk menghilangkan lemak tadi. Makanya kenapa usia 50 wah setengah mati, mau diet, mau menurunkan berat badan setengah mati, ya kan? Nah itu karena sudah banyak menabung, sehingga untuk menabung lemak tadi ya. Jadi untuk memperbaiki tubuh semakin sulit ya, karena lemak itu akan melepaskan banyak oksidatif stres atau benda-benda yang kurang baik untuk tubuh. Nah kemudian yang nomor 4, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan proses autofagi atau pembersihan tubuh. Jadi tubuh kita itu kan tadi canggih ya, mempertahankan homeostasis tadi ya, keseimbangan. Jadi kalau ada sesuatu yang reget, kotor, itu akan otomatis membersihkan. Tadi ya gulanya lebih dikeluarkan, apa yang kelebihan dikeluarkan, apa yang baik diserap. Nah, salah satu proses ini nanti saya jelaskan ada di perut kita, ya, yang dominan adalah di perut kita. Nah, di perut kita kalau kita membombardir si perut kita itu dengan makanan terus-menerus, dia tidak akan punya kesempatan untuk proses pembersihan atau autofagi ini, ya. Kemudian menurunkan stres oksidatif. Stres oksidatif itu adalah reaksi kimia yang dalam tubuh kita apabila terlalu banyak radikal bebas gitu ya, hal-hal yang kurang baik masuk ke tubuh kita, maka dia akan mengumpul tadi ya, ya itu tadi berkumpul menjadi jaringan-jaringan lemak ya. Jaringan lemak itu akan banyak mengandung stres oksidatif ya. Kemudian meningkatkan kesehatan otak ya. Oke. Nah ini bulat ya Bu Dokter, apa ini? Saya akan menjelaskan secara rinci. Pada intinya berpuasa itu sistem tubuh kita akan berbeda dengan tidak berpuasa gitu ya. Jadi proses otomatisasi kita, fungsi-fungsi tubuh terutama organ pencernaan itu akan berbeda. Kenapa gambarnya liver Bu Dokter? Iya, karena liver adalah salah satu produsen enzim-enzim pencernaan terbesar dalam tubuh kita ya. Nah tubuh kita kalau normal itu ketika kita makan dikelola oleh dibantu oleh liver dan dibantu oleh pankreas untuk mencerna makanan. Nah kalau itu makanannya tidak cukup, maka dia akan memecah cadangan makanan yang ada di otot ya, makanya ada gambarnya otot ini. Nah, ini otot ya. Nah, ini gula darah yang beredar. Nah, berbeda antara orang berpuasa dengan yang tidak orang yang diabetes dengan yang tidak diabetes ya. Jadi kalau orang berpuasa yang normal tidak punya penyakit diabetes itu akan bagus banget gitulah, intinya gitu ya. Tapi kalau orang yang diabetes itu tergantung kondisinya dia. Meskipun sama-sama tetap bagus,
tergantung keparahan dari penyakitnya. Ada yang dia gulanya malah naik, jadi jangan heran orang sakit gula kok puasa kok tambah naik ya Bu Dokter. Iya bisa ya. Atau kalau dia punya diabetes gulanya malah turun, iya bisa. Jadi dua kemungkinan itu bisa. Tapi kalau orang normal insya Allah tetap stabil gitu ya, paham ya Ibu. Tapi dalam penelitian diabetes ini tetap juga mengambil manfaat yang besar untuk puasa ya. Nah, ini ada kelas tersendiri untuk orang diabetes ya. Nah ini, waduh tambah bulet Bu Dokter ini. Ya, karena judulnya kan puasa itu sehat ya. Jadi saya ingin panjenengan meyakini hal itu. Di sini ada percobaan sama tikus sama manusia. Ternyata manfaat puasa untuk tikus dan manusia itu lebih besar untuk manusia. Gitu ya, maksudnya begitu. Yang pertama ini tadi ya. Kalau kita puasa, maka lemak tubuh akan berkurang tanpa mengurangi kekuatan dari otot, paham ya? Karena lemak itu juga dibutuhkan ya, lemak itu dibutuhkan karena lemak itu adalah cadangan makanan. Kalau guyonan itu kalau kita sama teman-teman itu guyonan gini, kalau misalnya di hutan dalam kondisi kelaparan tidak ada makanan, maka yang terakhir mati adalah orang yang paling gemuk karena cadangan makanannya paling banyak. Tapi masalahnya kan kita tidak di hutan ya, kita kan di kota ya dengan berbagai macam godaan makanan gitu. Jadi nggak ada kaceknya ya, lembu sama kuru ya sama-sama bertahan hidup gitu kan. Nah bercandanya begitu. Nah kemudian yang kedua, puasa ini akan menurunkan kecepatan denyutan jantung ya. Kemudian dia akan menurunkan oksidatif stres tadi ya. Dia akan menurunkan ini trigliserid dan LDL. LDL itu lemak jahat gitu biasanya. Dia akan menurunkan risiko kardiovaskuler ya. Kemudian dia akan menurunkan gula darah puasa ya, sehingga tadi pankreasnya istirahat untuk bekerja keras memproduksi insulin ya, karena dia ada istirahatnya, proses autofaginya bagus, maka dia berfungsi dengan baik ya. Kan kasihan ya kalau kita makan tuh kadang tuh panjenengan mikir organ-organ dalam jenengan itu dikasihani gitu loh. Aduh ya Allah kasihan, mereka bekerja keras, utamanya kalau yang mengandung banyak lemak itu ya. Nah itu sangat kompleks ya. Pekerjaan yang dilakukan untuk mencerna makanan itu sangat kompleks. Jadi berilah mereka waktu untuk beristirahat ya toh. Ya kayak mesin itu ya. Dalam tubuh kita kan kayak mesin ya. Nek dipaksa terus itu kan ya capek ya. Namanya punya keterbatasan. Nah, meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian menurunkan gejala-gejala terkait diabetes. Makanya pasien-pasien saya yang punya gula itu senang kalau bulan puasa, ya toh. Kenapa? Karena kalau tidak bulan puasa, itu biasanya mau puasa itu aras-arasan satu. Yang kedua, keluarganya ribut. Bu, loro kaya ngono kok poso barang. Nah, nek Ramadan kan mereka puasa semua, ya toh. Jadi dia juga ikut puasa, keluarganya juga tidak terlalu mengeluh. Nah, itu ternyata baik ya untuk yang kondisi tertentu ya, kecuali nek sudah dengan komplikasi macam-macam ginjal dan sebagainya tadi ya, yang kemudian cenderung kalau punya ginjal itu kecenderungannya adalah terjadi hipoglikemi atau gula darahnya turun gitu ya. Jadi hanya kondisi-kondisi diabetes tertentu yang dia tadi terjadi perubahan organ, entah itu dia naik gulanya tinggi sekali atau dia malah ngedrop ya. Nah, tapi kalau kondisinya baik-baik aja, maka tetap dianjurkan untuk puasa ya, karena untuk memperbaiki organ-organ pencernaan dan organ-organ tubuhnya biar bisa kembali pulih ya. Nah, kemudian ini ya, terhadap sel-sel ini sulit-sulit ini adalah intinya sel-sel daya tahan tubuh ya. Sel-sel daya tahan tubuh yang dia diproduksi berlebihan sehingga dia malah merusak diri sendiri ya. Overproduction lah istilahnya gitu ya. Kan kita itu punya daya tahan, kadang kalau overproduction terlalu berlebihan distimulasi maka akan tidak baik. Kayak cerita beberapa saat yang lalu, dan ini masih ada sedikit ya, COVID itu, kondisi COVID yang parah itu karena kita sebut kondisi itu sebagai sepsis atau gagal nafas karena sepsis, yaitu
organ-organ inflamasinya tadi, daya tahan tubuhnya itu bekerja berlebihan gitu, sehingga tidak terkendali seperti itu ya. Jadi pada saat seperti itu malah harus kita tekan. Nah, kalau berpuasa maka ini akan diperbaiki kondisinya. Dan yang ini ya, Masya Allah ya, adanya peningkatan, oh ya, oh tidak jelas ya, baik. Oke, ya dokternya ini kulino pakai masker karena di rumah sakitnya masih ada COVID ya. Jadi saya itu udah kebiasaan kalau nggak pakai masker tuh aneh. Ya, nah ini ya. Jadi adanya peningkatan dari fungsi otak kita, baik itu verbal, ngomong kita jadi lebih pintar, koordinasi motorik lebih bagus, lebih cerdas lah intinya. Jadi jangan dikira itu kan kadang kita tuh mempunyai anggapan yang tidak berdasarkan ilmu ya, banyak ya. Wes rasa poso, aku rasa mikir. Aku rasa mikir mergo aku poso gitu ya. Padahal kebalikannya ya, dan ini sudah dilakukan penelitian di antara orang-orang yang punya kelainan mental. Ternyata itu memperbaiki kondisi mental ya. Jadi artinya kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan ilmu, karena kadang kita itu termakan persepsi sendiri ya dah. Jadi akhirnya terus jatuh dalam kondisi yang tidak produktif ya dah. Sering gitu ya. Misalnya nih kalau ibu-ibu nih, kita tuh kan banyak cemasnya ya, banyak pikiran ya. Bapak bengi ra mulih-mulih kok habis pikirannya macam-macam. Wah iki engko mampir ning ndi anu. Wah wis teko wis mencuprut ya, cemberut. Ternyata bapaknya cerita, aku kebanan ndek mau bane meledos ra ning anu. Nah, ya. Jadi kita itu kan suka begitu ya, termakan oleh persepsi kita sendiri. Maka puasa ini ternyata memperbaiki fungsi otak kita biar lebih baik ya. Oke lah, ini sama di tikus juga sama, tapi efeknya mungkin tidak sampai diteliti sampai ke otak ya, karena susah ya neliti kecerdasannya tikus itu kan ya nggak gampang ya. Kalau manusia bisa ditanya-tanya gitu, tikus kan nggak bisa ditanya ya. Nah ini, tapi yang jelas dia juga lemaknya berkurang, kemudian tadi inflamasi dan proses pencernaannya lebih baik ya. Nah ini, waduh ya Allah, apa iki ya. Jadi ada namanya itu intermittent fasting atau yang kita lakukan selama puasa ya. Ada yang periodic fasting. Jadi ini puasa juga tapi caranya bedani ya. Ini puasa zaman dulu puasa mutih gitu. Jadi ada periodik makan, ada periodik puasa gitu ya. Tapi puasanya terus-terusan. Nah, yang terakhir adalah restriksi kalori. Nah, ini pada penelitian ini dibandingkan ketiganya, sama-sama mempunyai efek yang baik ya. Baik itu di oksidatif stres tadi, terus autofagi dan lain sebagainya, sama-sama mempunyai fungsi yang cukup baik ya. Jadi artinya gini, kalau ada yang ngomong ke panjenengan, wih puasa Ramadan ini kelaru iku ngarai wong kekebalannya turun, lebih bagus puasa itu yang kan kalau artis-artis tuh puasanya namanya intermittent fasting ya, ini nanti tak kasih lihat. Nah ini. Ya. Kalau periodic fasting tadi itu dia tidak makan atau dia cuma makan air aja selama 5-14 hari. Jadi makannya sedikit. Nah, ini banyak loh. Makanya banyak model-model yang kurus-kurus yang menderita anoreksia ya, karena zaman dulu ini dipraktekkan gitu ya. Anoreksia itu sampai gak doyan maem gitu loh. Jadi gila nonton makanan tuh kayak wek gitu loh ya. Nah, itu. Atau pernah mendengar kata-kata bulimia yang dulu almarhum Lady Di ya itu ya. Jadi tiap makan dia mau keluarkan, kan takut makanan ini berbahaya gitu loh ya. Nah ini ya, ini ada agama tertentu yang seperti ini ya. Pernah pirsa ya, orang Nasrani juga punya keyakinan seperti ini ya. Ada pendeta yang meninggal setelah puasa 21 hari, pernah baca ya. Nah itu mereka mempraktekkan puasa seperti ini. Jadi cuma minum, makanya ada yang nggak makan sama sekali, ada yang makan sedikit sekali ya selama ini ya. Kemudian
dia bisa sampai dalam 1 tahun tuh mungkin 1 bulan atau beberapa kali, jadi tidak terus-terusan gitu ya. Jadi setahun kayak kita, tapi caranya itu kalau kita kan buka berpesta gitu ya, buka makan biasa, kalau itu enggak, jadi makannya sedikit sekali atau minum air toh ya. Nah, ini setahun paling cuma sekali. Nah, ini yang kita lakukan, intermittent fasting ya. Kita punya pola untuk berpuasa gitu ya. Nah, misalnya ini yang artis-artis ini weekly fasting. Jadi dalam 1 minggu itu 2 sampai 5 hari dia berpuasa. Nah, gitu ya. Terus dia akan merestriksi 500 kalori untuk 2 hari per minggu ya. Atau seperti kita ya. Jadi ada time fasting kayak kita, berdasarkan waktu, tiap hari kita berpuasa, sahur sampai buka gitu ya. Tapi ada yang puasanya itu dalam 1 minggu itu 2 hari. Nah, tapi ini bukan yaumul bid ya. 2 hari terus sampai 5 hari gitu ya. Dan dia mengurangi, benar-benar merestriksi kalori yang dia makan gitu ya. Nah, ini yang banyak, yang sangat populer itu ya di kalangan para sosialita. Nah, ini time restricted ya, ini kita ya. Jadi kita mulai jam sekitar 8 sampai 16 jam tergantung negaranya gitu ya, kita berpuasa gitu. Setelah itu berbuka ya makan biasa. Nah, yang terakhir ini caloric restriction. Caloric restriction ini banyak dipakai untuk pengobatan ya, terutama diabetes ya, atau kegemukan. Jadi kita, atau program diet. Jadi kita menghitung kalori yang masuk ke pasien begitu, kemudian dikurangi dari jumlah yang seharusnya ya. Jadi kan penghitungan kalori itu kan berdasarkan berat badan ya. Misalnya kalau perempuan berat badan saya misalnya 52 misalnya gitu ya, dikali dengan 25 kilokalori per kilogram berat badan ya, kebutuhan harian yang normal. Kalau laki-laki dikali 30, jadi memang bapak-bapak makannya harusnya lebih banyak ya. Nah, itu berarti kebutuhan saya sekitar 25 kali 3 itu berapa? 25 kali 5 ya, kebutuhan basal saya, dasar saya, kalau saya nggak ngapa-ngapain, tidak capek, tidak olahraga, tidak jalan-jalan, adalah 1250 kilokalori ya. Nah, nasi kita makan itu sekitar, kalau tergantung lawuhnya ya, kalau lawuhnya banyak sayur, sedikit gorengan, itu sekitar 400-an. Kalau kita makan rendang itu jadi 550, 600 ya. Nah, berarti cukup saya makan 3 kali, tidak usah pakai snack, itu sudah cukup untuk kebutuhan saya. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi kira-kira begitu. Nah, tapi kalau saya mau diet, maka akan dikurangi, misalnya tergantung targetnya berapa ya, mau dietnya dalam waktu 1 minggu mau turun berapa gitu ya, ada hitung-hitungannya ya. Jadi misalnya kalau diet umumnya kita mengurangi 500 sampai 800 kalori per hari, tidak boleh lebih dari 1000 ya. Kalau 1000 itu berbahaya ya. Saya pernah dulu diet itu karena terlalu antusias ya, sampai saya itu mengurangi, padahal kan saya orangnya suka pindah parkir ya. Dari rumah sakit sana ke rumah sakit yang lain, pindah parkir namanya. Jadi terus kalau visit ke pasien itu kan 3 lantai, jalan kaki, naik tangga maksudnya. Nah, itu berarti kan kebutuhan basal saya ditambah dengan kebutuhan aktivitas saya. Jadi sebenarnya saya sehari itu membutuhkan kalori 2100, 2200 sampai 2500 tergantung aktivitas. Belum lagi kalau pas olahraga ya. Nah, sekitar itu saya restriksi sampai lebih dari 1000. Bener, masa 1 minggu itu turun berat badan 2,5 kilo, tapi habis itu sakit. Jadi gitu ya, artinya penghitungan restriksi kalori ini benar-benar berdasarkan kondisi panjenengan. Jadi tidak boleh aktivitasnya banyak ya, apalagi saya olahraganya saat itu seneng banget, 60 menit sekali waktu gitu ya. Jadi akhirnya karena olahraganya bertambah, makanya dikurangi, akhirnya jadi sakit beneran ya. Jadi itulah, nah itu namanya kalori restriction ya. Nah, ternyata
kalau ada kata-kata yang kamu adalah apa yang kamu makan, itu ternyata dalam penelitian kedokteran itu benar. Jadi makanan kita itu mempengaruhi genetik kita. Paham ya? Makanya kenapa sekarang itu sedang gencar-gencarnya di mana-mana itu meneliti genetik terkait terapi nutrisi atau terapi makanan, ya. Bahkan sampai sekarang pun para dokter-dokter ahli itu lebih suka kalau panjenengan itu dietnya ditoto, maamnya ditoto, jenisnya, jumlahnya, daripada memakan suplemen. Paham ya? Karena suplemen itu bagaimanapun hanya kita berikan kalau sangat dibutuhkan, karena kan dia sintesis ya, artinya bukan sesuatu yang natural gitu. Paham ya? Nah, jadi menjaga makanan kita itu adalah sesuatu yang akan merubah genetik kita. Makanya kenapa banyak penyakit-penyakit yang zaman now itu dulu mungkin jarang ditemui ya. Kayak misalnya tadi kegemukan, diabetes, ya, kanker ya. Nah, itu ternyata terkait dengan pola makan kita yang sekarang lebih banyak beralih ke makan makanan yang fast food ya. Makanan-makanan yang sebenarnya tidak baik kandungannya ya, begitu ya. Nah, ini gambarnya susah tapi penjelasannya cuma gitu ya. Nah, ini ada di jurnal penelitian. Nah, ini sama. Gambarnya kok bulat bunder-bunder ya. Jadi ini adalah sel-sel lemak kita ya. Kalau kita kena penyakit metabolik kayak semacam tadi diabetes dan lain sebagainya ya, maka sel-sel lemak kita yang kuning ini loh, nah ini akan semakin bertambah banyak. Kemudian yang hitam-hitam ini adalah sel-sel lemak yang rusak begitu ya, itu akan banyak. Tapi dengan kita melakukan pola makan yang baik ya, dan mengatur tadi ya penjedaan terhadap makan kita, fasting itu tadi, maka dia akan diregenerasi atau memperbaiki diri nih. Yang ini adalah sel-sel lemak yang baru ya. Nah ini sebanyak ini penelitian, ini nama orang yang meneliti gitu ya. Maka kebaikannya dari puasa dan intervensi makanan itu seperti ini ya. Jadi dia memperbaiki produksi sel-sel lemak, transpornya, gulanya juga, inulin dan sebagainya. Ini semua diperbaiki ya. Orang yang interest terhadap hal ini banyak sekali karena itu tadi adanya pengetahuan bahwa makanan itu merubah genetik kita. Jadi ketuaan ya, jadi termasuk aging atau penuaan itu dipengaruhi oleh makanan. Makanya kenapa nyun ngapunten nggih, kok kayaknya artis-artis yang cantik mungkin yang mampu itu ya, badannya bagus, kok kelihatan masih muda ya? Ya, iya enggak? Kayak yang suka lihat Tom Cruise siapa? Yang zamannya Tom Cruise ya toh, kan film zaman dulu apa namanya kemarin yang jadi naik pesawat itu? Apa? Filmnya judulnya ini, nggak suka lihat film ini ibu-ibu di sini. Apa itu? Yang itu kan kayaknya nggak berubah ya. Tom Cruise itu masih tetap ganteng gitu ya, ibu-ibu ya. Kok tetap ganteng ya? Ternyata beliau adalah orang yang suka menjaga makanan ya. Kemudian beberapa artis tuh yang mantan istrinya itu Nicole Kidman itu ternyata juga suka, mereka lebih suka makan yang dari tumbuh-tumbuhan daripada dari hewan ya. Nah itu karena memang ilmunya seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita perempuan usia 40 dan gemuk ya, itu liver kita akan cenderung yang normal ini akan disusupi oleh itu tadi ya, sel-sel lemak. Namanya adalah penyakit fatty liver ya. Ada juga pasien saya yang tidak gemuk banget tapi juga fatty liver. Jadi jaringan livernya itu diganti oleh sel-sel lemak. Pada suatu saat dia akan berubah menjadi kanker liver ya. Jadi makanya kenapa kalau ada perlemahan liver kita cepet-cepet diobati ya Bu ya, nanti evaluasi USG-nya tiap 6 bulan ya, karena itu nanti jadi seperti ini. Ini kalau kuning ini maksudnya gambar lemak ya. Nah, ini yang merah ini adalah liver yang sehat ya. Meskipun itu tetap akan tukul sebagai sel-sel lemak di sini karena proses penuaan, tapi dia tidak akan sebanyak ini. Paham ya Ibu ya? Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai pankreas atau produsen insulin ya. Nah, ini kalau penyakit metabolik, sel-selnya beta pankreas namanya, ini yang perentik-perentik warna abu-abu ini adalah sel beta pankreas. Itu dia akan
mengalami penuaan dan disfungsi atau tidak berfungsi dengan baik ya. Tapi kalau kita melakukan intervensi terhadap makanan termasuk berpuasa, maka dia akan tumbuh meregenerasi gitu ya. Jadi tubuh kita itu akan selalu meregenerasi atau memperbaiki diri, tukul menjadi sesuatu yang baru ya. Nah ini ya. Ternyata dalam penelitiannya di jurnal penelitian internasional, kalau puasa Ramadan itu maka orang-orang yang depresi, yang cemas, stres itu akan membaik. Gejala-gejalanya itu akan membaik dengan puasa ya. Karena ada ternyata hubungan antara kesehatan otak dengan regulasi otak, zat-zat yang di otak dan hormon-hormon dalam tubuh kita. Termasuk tadi ya, hormon yang karena otak ini kan sumbernya, jadi dia akan meregulasi segala tadi macam yang saya sebutkan tadi ya, termasuk denyut jantung, kemudian fungsi-fungsi metabolisme tadi ya. Nah ini akhirnya puasa ini akan merubah kognisi atau kemampuan berpikir kita ya. Nah, dan dia juga menurunkan tekanan darah. Nah ini ada gambarnya penelitian. Nah, di otak ini ada namanya hipotalamus. Hipotalamus itu organnya kecil di otak kita, di tengah sini, dalam mana ya menjelaskannya, di dalam sini. Nah ini ya, dalam sini itu dia akan meregulasi berbagai macam hormon di dalam tubuh kita ya, termasuk hormon-hormon yang akan membantu daya tahan tubuh, meningkatkan atau mengatur otomatisasi tubuh kita ya, misalnya denyut jantung, pernafasan dan sebagainya, itu dia akan baik ya. Jadi ada semacam fungsinya itu membaik ya. Jadi fungsi-fungsi dia yang berlebihan itu akan diturunkan. Kemudian dia jalur stresnya akan meningkat. Meningkatnya maksudnya bukan meningkat jadi stres, tapi dia mempunyai banyak alternatif biar mereduksi stres itu tidak menjadi stres ya. Nah, kemudian Alzheimer itu adalah penyakit tua, penyakit pikun ya. Nah, ternyata dia akan memperbaiki fungsi pada orang-orang yang Alzheimer ya. Kemudian ini tadi ya, ini sama ya. Jadi kelenturan otak juga akan diperbaiki, fungsi belajar diperbaiki, fungsi ingatan juga diperbaiki. Kemudian penyakit kayak Parkinson yang gemeter-gemeter itu loh. Nah, itu ternyata dengan puasa ini juga akan diperbaiki. Nah, ini gambar. Kalau ini adalah pasien yang tidak puasa, yang biru, yang hijau ini adalah pasien yang puasa ya. Ternyata akan lebih bagus kalau dia puasa. Ini maksudnya apa? Survival rate itu tingkat daya hidup pasien jantung yang sudah pernah dikateterisasi ternyata lebih bagus pasien yang berpuasa ya dibandingkan yang tidak berpuasa. Artinya nek wis tahu pernah operasi jantung atau kateterisasi jantung karena serangan jantung, dengan puasa itu lebih baik. Jadi kalau orang zaman dulu kan poso malah kok loro kok ya, itu tergantung, kecuali dia punya tadi ya komplikasi ke ginjal, terus gula dan lain sebagainya yang belum terpelihara dengan baik, maka memang sebaiknya tidak puasa. Artinya kalau memang dokter mengatakan dia mboten napa-napa poso, ya wes bismillah, insya Allah memang fungsi tubuhnya memungkinkan ya, karena ini sudah ada penelitian seperti itu. Nah ini ya, ternyata peristiwa untuk gagal jantung berkurang, kemudian terjadinya serangan jantung berkurang, dan terjadinya stroke juga berkurang. Nah ini makanya kenapa Islam itu mempunyai banyak dimensi ya. Jadi dimensi religi, agama ternyata juga punya dimensi kesehatan ya. Jadi puasa itu tidak hanya karena kita menjalankan ritual tadi ya, ternyata memang benar-benar bermanfaat. Nah ini ya. Dan ini sudah banyak penelitiannya, sebenarnya cuma saya sampling satu aja ya, ini di sini ya. Jadi dia benar-benar menurunkan tekanan darah dan kecepatan denyut jantung untuk puasa. Karena apa? Kita kan resting ya, istirahat, organ tubuh kita diistirahatkan.
Yang tadi overproduksi mesinnya itu tadi istirahat, otomatis ya pompa jantung kita itu kan pompa ya, pompa yang akan mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Darah kita itu adalah energi atau bensin yang dibawa untuk mengaktifkan organ-organ dalam kita, gitu ya. Jadi analogi sederhana biar panjenengan bisa memahami tubuh panjenengan ya. Jadi fungsinya seperti itu. Itu karena organnya istirahat, otomatis pompanya kan ya istirahat gitu ya. Ya. Jadi dia akan denyutannya tidak secepat yang kalau kita tidak puasa, dan ini baik untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung ya. Sekarang tipsnya, Bu Dokter, apa puasa saya itu sudah bener enggak sih sebenarnya ya, gitu kan? Nah ya, yang jadi masalah kan gitu, kayak pas buka kita berpesta pora ya. Kalau kita berpesta pora, akhirnya fungsi istirahat nggak jadi istirahat. Jadi mestinya dipaksa bekerja lebih keras lagi dari biasanya pada saat kita berbuka, iya nggak sih? Nah itu makanya kenapa panjenengan kalau habis buka berpesta pora terus jadi ngantuk, iya nggak? Terus pas waktu terawih tekluk ya, iso-iso durung berangkat terawih sudah ketiduran di rumah. Kenapa? Karena tubuh kita itu saling bekerja sama. Kalau ada beban berlebihan di suatu tempat, maka tadi bensin yang di tempat lain ditarik ke tempat itu. Jadi kalau perutnya bekerja keras, ada namanya splanchnic still, maka pembuluh darah di daerah perut kita, splanchnic namanya, itu akan mencuri gitu ya, mencuri atau mengambil bensin yang harusnya dikirimkan ke otak kita. Jadi kita jadi ngantuk, ya kan? Makanya kenapa pada pasien-pasien sakit berat di ICU tidak boleh dikasih makan gitu ya. Ya kan, pas serangan jantung nggak boleh kasih makan ya, makanya maksudnya panjenengan nggak boleh nyuapi makan. Loh gimana kok nggak dikasih makan, nanti kok lapar gimana Dok? Ada juga pasien yang marah-marah ya, makanya sudah kita pikirkan, ada yang lewat infus, ada yang lewat NGT dan sebagainya, dan kita hitung bagaimana dia tidak sampai memberatkan splanchnicnya, paham ya Ibu ya. Jadi makannya pelan-pelan ya, kemudian harus mengandung banyak serat biar tadi nggak kaget splanchnicnya, karena kalau banyak serat itu lebih lama dicerna ya. Nah, kemudian jangan makan yang fast food sebaiknya ya, karena kalau ibu-ibu itu saya yakin nggak suka fast food, tapi kadang terpaksa makan fast food, kan eman ya punyanya anaknya terus dimakan gitu, daripada dibuang gitu ya. Kemudian minum yang banyak dan kurangi kafein ya. Ini kalau kita sudah usia di atas 30 tahun utamanya, atau mbak-mbak yang pengen diet monggo, itu piring kita itu seperti ini bentuknya ibu-ibu ya. Biasanya kan segone sak tumpuk, sak piring, sayure sak ipil cerut gitu ya, kayak bawang goreng taburan cerut. Lawuhe mie, bihun, mendoan, kemudian apa, bakwan ya, capcay. itu masuknya di sini ya, karbohidrat ya, tepung-tepungan ya, itu sama seperti ini ya. Jadi wancine kita untuk bisa efektif tadi fastingnya adalah yang kedua tadi ya, mengatur makan ya, mengatur apa yang kita makan. Jadi nasinya cukup segini, setengah lebih sedikit enggak apa-apa, seperempat lebih sedikit enggak apa-apa. Kemudian ini kacang-kacangan, kalau di kita dimanjakan dengan tahu tempe, tapi ingat jangan dibalut dengan tepung goreng yang digoreng sampai minyaknya gombyo-gombyo tenggelam ya. Nah itu ya, nih kacang-kacangan, kemudian lawuhnya ini seperempat piring, dan ini sayur dan buah ya. Kebutuhan kita terhadap minyak hanya 2 sendok teh. Waduh, ra cukup Bu Dokter, tempe goreng dikei 2 sendok teh ya ora penak gitu ya. Nah ini hanya pembiasaan nantinya ya. Ini kan yang benar, yang nggak benar juga nggak apa-apa. Yang penting kita berlatih menuju yang kebenar gitu ya. Ya, saya juga masih suka kok makan gorengan, itu enak banget ya. Nah ini 1 gelas susu yang rendah lemak, atau kalau panjenengan tidak terlalu suka susu sapi, susu kedelai ya itu bagus ya.
Kemudian ini ya, kurma 1 sampai 2 buah, jangan 1 kotak dihabiskan ya, itu gulanya tinggi. Kurma itu kalorinya cukup tinggi loh ya. Nah, kemudian 1 buah apel. Nah, ini nutrisi yang baik saat kita berbuka ya. Nah, jadi tadi kan kita ngomongi perbaikan fungsi tubuh itu tidak akan berhasil kalau hanya puasa saja ya, tanpa diiringi dengan makan yang benar ya. Nah, sekarang kita belajar ya, karbohidrat kompleks pengganti nasi, buah-buahan, sayur tadi ya sudah. Ini ternyata menurunkan risiko penyakit kronis, menurunkan berat badan, mencegah penyakit bawaan lahir ya. Gula garam dikurangi. Kemudian ikan, ini enggak harus ikan apa ini, salmon ya, ikan lele itu bagus asal jangan digoreng garing ya itu. Masalah kita itu kan digoreng menggoreng itu ya. Sebenarnya makanannya sudah insya Allah benar, tapi goreng menggorengnya itu yang nggak tahan. Nah, ini ternyata minyak tadi ya sedikit saja, termasuk apokat. Apokat itu bagus tapi jangan terlalu banyak ya. Nah, ini adalah makanan yang disarankan ya. Ini roti gandum, kemudian ini kacang-kacangan, ada kacang lentil, kacang hitam 5 dan sebagainya. Ini orang barat ya, ini karena dari barat ya. Nah, kalau makan buah pir itu sama kulitnya, karena kulitnya itu yang memberikan banyak serat ya. Kemudian apel juga sama kulitnya. Nah, ini juga ada apa namanya, banana itu pisang ya. Nah, kalau pisang jangan sama kulitnya ya Bu. Nanti pikirnya karena Bu Dokter bilangnya ini sama kulitnya terus pisangnya juga sama kulitnya gitu. Pulang-pulang ilmu soko endi iki pisang dimakan sak kulitnya. Nah, cara untuk belajar makan kulitnya buah-buahan itu adalah dipotong kecil-kecil dulu. Nek ora kulino, kita kan kulino dionceki ya. Ya, padahal itu memberikan manfaat ya. Nah, dipotong kecil-kecil aja dadu segini, nanti lama-lama suka. Ya, latihannya seperti itu. Dalam pepaya. Pepaya monggo nek doyan enggak apa-apa. Kalau saya enggak doyan. Ya, itu. Terus pis ini ya, ini biji-bijian, almond itu sedikit, pistachio ini makanan orang barat. Nah, jeruk ini bagus tapi enggak sama kulitnya loh ya. Nah, ini strawberry, kemudian apa ini? Dried figs ini apa enggak tahu. Ini raisin ini kismis ya. Durian enggak masuk dalam very high fiber food ya, enggak masuk dalam. Itu adalah makanan nikmat tapi enggak boleh sama kulitnya ya. Nanti dibawa ke IGD kalau ibu makan sama kulitnya ya. Nah, ini ya, ini semua, tapi spaghettinya itu yang whole wheat ya, jangan spaghetti yang biasa. Jadi spaghetti yang memang dibuat dari gandum utuh ya. Nah, ini sama nih, potato itu kentang sama kulitnya ya. Jadi kalau kita makan di makanan mana ya, barat-barat yang potato wedge ada kulitnya itu memang benar, cuma salah karena digoreng garing. Itu kan bikin potato yang enak itu yang ada kulitnya itu kan dikasih susu ya, sama dikasih tepung ya, itu makanya kok enak gurih itu ada susunya ya. Nah, itu jangan. Nah, kalau di kita ini zaman dulu itu loh, kalau zaman dulu ibu-ibu mbah-mbah itu kan ya, kalau bikin kan kadang masih ada kulitnya ya. Kalau bikin apa namanya, selat ya, ada saya pernah disuguhi itu ada kulitnya. Nah, itu sih. Tetapi jangan lupa dibersihkan ya, gitu. Itu enak ternyata. Saya dulu juga enggak doyan, tapi terus coba-coba, oh lumayan ternyata. Karena kadang itu ilmu itu bisa mengalahkan rasa persepsi kita ya bahkan terhadap makanan ya. Dulu kita menganggap itu gak enak. Contohnya ini oatmeal. Ibu saya itu suka oatmeal ya. Saya itu memandang, ya Allah, kok kayak ngono ya, gila. Gitu, beneran saya gitu. Terus begitu saya baca-baca gitu, wah, oatmeal kok ternyata bagus ya fungsinya dan sebagainya. Dan ternyata saya coba buat sarapan itu sangat praktis, cepet ya. Kan saya kan orang yang tidak terlalu suka ribet, saya orangnya sangat praktis gitu. Saya nggak suka mengunyah terlalu lama. Jadi saya itu nggak suka makan yang keras-keras gitu ya, karena tak pikir wah kesuwen, nggak selalu ngalih ning ndi gitu kan. Nah, itu ternyata oatmeal itu kalau ditambah dengan buah-buahan itu enak sekali ya. Jadi kasih macam-macam kalau boleh, tapi saya sukanya pakai buah. Terus terang, iya, tak eksperimen dengan segala macam buah itu enak ternyata ya.
kasih apel potong kecil-kecil sama kulitnya enak, kasih pir enak, kasih anggur enak, kasih kiwi enak banget, kasih apa aja ya, kasih pepaya, pernah juga pepaya, pakai nanas, pokoknya enak semua deh. Jeruk Bali itu enak banget. Iya, ternyata enak ya, karena mungkin dulunya kita berpikir gila gitu, tapi begitu tahu ilmunya, oh ternyata bagus ya. Nah itu akhirnya saya mencoba, dan sekarang hampir tiap hari, tiap sarapan saya mesti bikin oatmeal, karena rasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Kuliner gitu ya, maksudnya kadang itu kita akan terbentuk dengan kebiasaan, ya enggak sih ya, kayak misalnya nyun ngapunten sholat ya kan kita tuh refleks ya, kalau dari kecil udah diajari sholat terus udah refleks, kayaknya nggak enak gitu loh kalau dengan adzan terus nggak sholat gitu, karena aneh gitu loh, terus dang gitu kan. Nah itu kebiasaan ya. Nah itu tadi. Oke. Kalau buat yang punya sakit gula, maka buah-buah ini bagus ya. Stroberi, cherry, peach, aprikot ini buah mahal, buah orang bule lah ya. Nah kalau yang di kita apel, jeruk, pir ya, tomat ya, tomat tuh enak banget ya, apalagi yang gede itu, waduh ya Allah seger, saya senang banget ngerikiti tomat itu dari sejak kecil ya, saya suka banget sama tomat. Nah pisang, kurma ini kadar gulanya lumayan rendah, jadi monggo kalau punya gula bisa makan ini, tapi jangan banyak-banyak ya, kurmanya jangan banyak-banyak, ini agak tinggi ya. Nah sebaiknya tidak dimakan atau dimakan sedikit ya. Lemak jenuh ini butter, wah enak banget ya. Kemudian ini steak, wah kan kita kan wow steak gitu kan, enak banget ya. Boleh tapi tidak boleh sering-sering ya. Apalagi ini suka anak-anak ini ya, sosis, daging asap, terus ini minyak, wah kita tidak bisa dipisahkan dengan minyak goreng ya kan. Nah, kemudian ini sama ya, minyak sawit, ini minyak kelapa, ini minyak sawit ya. Nah telur kenapa Bu Dokter? Kuningnya aja, yang putihnya oke ya, yang kuningnya panjenengan kurangi karena kolesterolnya tinggi sekali dan mengandung lemak trans. Itu kalau ini makanan ini kalau buat anak-anak nggak apa-apa, bagus karena lemak itu bagus untuk pertumbuhan. Tapi kalau buat kita yang sudah di atas 30 tahun utamanya jangan banyak-banyak ya. Nah, tuh, boleh tapi dibatasi. Nah ini dietnya seperti ini contohnya ya. Nah ini sahur, ini contohnya tadi kalau pengen mendapatkan yang tadi di awal-awal ya, sahur itu ini tahu ya roti ini udah pernah makan ya, namanya roti sourdog. Roti sourdog itu rotinya orang bule sebenarnya, tapi di Solo sudah ada yang jualan. Itu dia fermentasi alami ya, dari gandum. Nah ini roti gandum, ini kentang tadi ya, jagung, nasi merah, nasi coklat, nasi Jepang shirataki, nasi hitam, ini apokat bapak, ini oatmeal tadi segala macam ya. Kalau sahur sebaiknya ini ya, ini sebaiknya nek ora ya ora apa-apa ya. Ya, tapi artinya lebih milih nasi daripada makan yang manis-manis ya, daripada roti tawar ya. Misalnya nasi putih juga enggak apa-apa. Nah, justru kebalikannya saat buka. Saat buka kita butuh karbohidrat yang gampang diuraikan atau karbohidrat simpleks. Lah monggo, nasi putih, roti, kalau yang suka roti ini bakmi, sayur tumpang, wah enak, ini spaghetti apa, monggo. Yang ini adalah makanan-makanan yang mudah untuk dicerna dibandingkan sahur. Jadi nanti panjenengan buktikan ya, coba. Kalau makan yang ini itu kayaknya habis sahur tuh energinya itu masih banyak gitu, enggak cepet lapar gitu loh. Setelah jam 2 biasanya, karena saya pindah parkir tuh kan jam 2 maksudnya pindah rumah sakit itu biasanya kan baterainya entek ya, nyetir tuh sambil ngantuk gitu. Kalau makan yang begini ternyata tidak terlalu seperti itu, maksudnya enggak selemes kalau zaman dulu kulino makan nasi pas sahur ya. Atau kadang cuma nek sahur itu kan males banget ya. Gitu. Apalagi wes mepet-mepet kayak nangeni anaknya papat gitu ya, curhat ini gitu ya. Nah itu kan males banget ya mau makan, entek waktunya kadang cuma minum aja manis atau minum banyak, minum susu biasanya cuma gitu aja. Ternyata itu energinya cepat habis ya, karena kurang, sanggune kurang nabungnya. Nah ini nabung pakai ini
lebih tahan lama. Nah, ini minuman ya. Dipertahankan 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, tetap 8 gelas tapi diatur waktunya minum ya. Nah, yang dihindari, wah ini justru yang kayaknya wow, ini jadi tradisi berbuka. Ini kan tradisi berbuka nih ya. Wah, ini loh favorit ini. Kalau ada ini langsung kruyuk-kruyuk ya enggak? Apalagi ibu-ibu kan kita seneng banget ya melihatnya anak-anak. Wah, ya anak-anak nggak apa-apa, tapi kalau kita jangan ya. Nggak apa-apa. Saya itu jadi sekarang kulino nyiapke makanan tuh kalau yang remaja itu pulang kan di pondok ya, itu jadi menu itu ada 3 menu saya sendiri, menu anak balita, menu anak remaja dan ayahnya, 3 menu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, biar mana ya daripada kita, karena ibu-ibu tuh kayaknya apa ya, tuntutan kita itu kayaknya banyak banget gitu loh, kayaknya nggak bisa berhenti ya, pasti ada aja apa aja ya pekerjaan tuh. Kayak reneng-lerene yo pekerjaan rumah tangga yo, tiba-tiba kudu ngeterke anake apa urusannya apa ya tuh, kayaknya kok waktu itu entek wae gitu ya. Ya iya nggak sih, saya tuh kadang tuh heran kok kayaknya kurang aja ya waktunya ya gitu, tiba-tiba udah malam gitu ya. Nah, ini dikurangi biar kita tuh selalu berenergi dan makanan tadi itu memberikan manfaat seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Nah, olahraga nggak Bu Dokter? Ya olahraga ya, karena proses yang tadi tidak akan baik kalau kita nggak kasih olahraga ya. Kalau kita biasa olahraga, ini saya agak berhenti olahraga karena apa ya, kesulitan noto waktu masih ada gitu ya. Nah, ini negatif mood, jadi kita jadi cepat marah, sebel, kekuatannya berkurang. Kemudian kalau orang tua ini lesu ya, kemudian merasa kayak cepet capek, kemudian cepet ngos-ngosan. Kalau saya nggak olahraga tuh kayaknya naik turun tangga 3 lantai tuh cepet gitu. Tapi kalau olahraga tuh kayaknya enak aja, enteng ya. Nah, kemudian fungsi pikiran kita, kecerdasan kita juga berkurang ya. Kemudian kita akan kehilangan kebiasaan baik ya. Jadi meskipun itu puasa tetap olahraga. Nah, kapan? Sebelum sahur, 1 jam sebelum buka dan setelah taraweh. Yang 1 jam sebelum buka ini favorit saya, karena kalau setelah taraweh anak saya balita 2 itu minta kelon. Jadi akhirnya ikut tidur ya. Anaknya belum tidur, saya udah tidur duluan. Gitu ya. Jadi ini sebelum sahur ibu-ibu ya wis oke ribet ya. Jadi saya biasanya karena saya juga banyak memakai jasa Pak Gojek gitu. Jadi sebagian itu yang kalau buka saya nggak mau ribet, banyak Pak Gojek atau sesuatu yang simpel, misalnya oseng-oseng zuzuk gitu, terus setengah matang paling diangkati pakai microwave atau apa, atau dikukus gitu ya. Jadi menjelang buka baru, kalau itu gorengan gitu saya gorengnya setengah jam sebelum buka, jadi masih anget-anget kan enak, malah keruput-keruput ya. Nah itu saya olahraga dulu. Kalau dulu masih agak sedikit muda itu 1 jam kuat, kalau sekarang setengah jam aja. Ya, karena waduh siraku wis ngeluhnya karena mikir waduh aku belum bikinin minum, aku belum ya gitu ya, biasanya gitu. Kalau zaman dulu masih kuat 1 jam 60 menit. Nah ini monggo dipilih waktunya yang mana yang panjenengan bisa memungkinkan. Kalau yang kulino qiyamul lail nanti dibagi dengan olahraga. Sebaiknya olahraga berapa lama sih Dok? Oh ini manfaatnya dulu ya, mengendalikan berat badan, merasa lebih bahagia, tidur lebih nyenyak, meningkatkan kemampuan otak, mengendalikan tekanan darah, menurunkan lemak ya. Nah ini 150 menit, kok 2 minggu keliru ini, 150 menit dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 hari itu kurang dari 30 menit, 20-25 menit itu sudah cukup ya. Jadi tidak usah memikirkan olahraga yang terlalu canggih. Ya, yang simpel-simpel aja. Jadi YouTube-nya ibu itu dipakai hal yang bermanfaat ya. Lihat situs channel olahraga ya. Kemudian
yang dilatih yang mana? Otot besar kaki paha. Nah ini olahraganya bisa jogging, nyapu-nyapu ini boleh sebelum berbuka ya. Terus ini sepedaan, ini angkat berat ya, ini aerobik sedikit ya, berenang ya. Cuma nek berenang gitu kan nek puasa gitu kayaknya agak sedikit, kecuali nek panjenengan agak longgar ya, mungkin habis pagi masih sempat berenang ya, karena berenang ini kalau puasa pun tidak terlalu payah insya Allah ya. Nah, intinya gini, cari jenis olahraga yang disukai, jangan terlalu ideal. Jadi jangan terlalu, aku kan senangannya berenang, aku berenang aja, ternyata 1 minggu belum tentu berenang ya, karena mungkin nggak punya kolam renang sendiri ya harus ke tempat berenang, ada aja halangannya dan sebagainya ya. Nah, jadi bikin yang simple aja. Nah, ini ya, kalau panjenengan belum pernah berolahraga, itu tadi ya 150 menit per minggu. Nah, dihitung denyut jantungnya, denyut nadinya. Jadi kalau olahraga itu kan, ingat nggak SKJ zaman dulu? Hitung denyut nadi. Ya, itu beneran, itu memang harus dihitung ya. Jadi itu benar ya. Itu dihitung 220 dikurangi usia. Misalnya 220 usianya 40. 220 dikurangi 40 berapa? 180 adalah denyut nadi maksimal panjenengan. Ya. Tapi kalau olahraga jangan sampai 180. Dimulai dari 60% dulu. Jadi 180 dikali 60%. Jatuhnya nanti sekitar 100, 110 ya. Nah, itu sudah leren, berhenti. Apalagi kalau baru memulai olahraga, jangan terlalu ngoyo karena banyak ya kejadian meninggal saat olahraga ya. Bahkan senior saya dokter penyakit dalam ada juga saat olahraga meninggal. Gitu. Jadi hati-hati dengan olahraga ya. Meskipun bersemangat tetap dihitung denyut nadinya ya. Kalau sudah 60 sebulan dari 70% maksimal 80% dari denyut nadi maksimal. Jadi panjenengan sekitar mungkin yang 40-an tahun denyut nadinya maksimal sekitar 140 kali per menit. Jangan lebih dari itu ya. Nah, kemudian kalau punya DM dokter komorbid itu kayak diabetes, hipertensi dan sebagainya, maka dikurangi lagi, jangan sampai 80, 60, 70 itu sudah cukup ya. Nah, rutin dan konsisten tadi. Nah, ini. Apa sih Bu Dokter cardio training? Cardio training itu kayak gini nih loh. Sepedaan, jogging, berenang, ini kardio. Ternyata dia meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan risiko stroke, penyakit jantung, ya, memperbaiki sirkulasi darah dan menurunkan risiko diabetes. Jadi kalau misalnya punya keturunan bapak ibu simbah yangkung uti dan sebagainya punya diabetes, panjenengan kan kandidat ya, karena dia kan gen ya, mungkin bisa kena. Jangan mesti Bu medeni. Mungkin bisa kena, maka kurangilah resiko itu dengan ngatur makan dan olahraga ini ya. Nah, salah satunya cardio training ya. Nah, nih kalau yang sampai sak pol-pole ya 70% dari tadi denyut nadi yang maksimal. Ini biasanya lari gitu ya. Nah, kalau punya asma jangan lari ya, jangan sprint, jangan lari yang cepat, jarak pendek itu tidak boleh kalau punya asma. Bagusnya berenang. Weight training, resistance training. Ini yang paling saya rekomendasikan untuk ibu-ibu. Ya, kenapa dokter? Karena meskipun kok ketoknya medeni ya dok, ini olahraga favorit saya terus terang ya. Jadi ini dia akan menurunkan risiko untuk jadi sarkopenia. Jadi ketika kita usia lanjut lebih dari 60 tahun, itu sawangannya lemu, itu ototnya itu sudah diganti sebagai jaringan lemak. Kalau kita tidak membentuk otot kita mulai dari sekarang, utamanya setelah 30 tahun, maka itu akan terjadi ya. Dan ketika kita sakit, maka lemak itu kan cadangan makanan yang susah untuk dicerna. Ya, kalau dia dicerna dalam kondisi sakit parah seperti di ICU, dia bisa mengakibatkan gula darah yang tinggi drastis. Jadi jangan heran kalau orang di ICU misalnya pernah tahu ya, bapak saya nggak pernah sakit gula, kok gulanya sekarang 400. Pernah ya dengar kayak gitu ya? Ya, itu karena itu pemanfaatan lemak tubuh untuk memperbaiki metabolisme, akhirnya gula yang terlepas dari penguraian dari lemak.
ya. Jadi nggak usah lanjut seperti itu. Nah kalau tidak mau seperti itu, maka ototnya yang dibesarkan, ya, karena otot itu juga punya cadangan energi juga, tapi tidak menyebabkan itu tadi ketoasidosis, atau ketika dia gulanya terlalu berlebihan dia bisa sampai tidak sadar, ya, karena akan mengakibatkan metabolisme berubah, jadi akan melepaskan badan keton itu semacam racun lah istilahnya begitu. Itu yang dari lemak, tapi kalau dari otot itu lebih aman, jadi besarkanlah otot daripada lemak, ya, prinsipnya itu. Jadi panjenengan ini bisa simpel banget, misalnya Bu dokter saya tidak punya dumbbell, itu kan mahal Bu dokter ya, kalau mau beli barbel itu juga mahal, gampang toh, aqua diiseni banyu, nah loh iya beneran. Terus aqua diisi pasir, kalau di rumah sekitarnya banyak pasir misalnya, itu bisa untuk olahraga ini resistance training, ya. Jadi terutama otot, dan itu tidak hanya pakai beban, tidak pakai beban pun bisa. Misalnya nanti panjenengan cari istilah yang di YouTube misalnya lunges, kemudian apa namanya, saya kok jadi lupa ya, yang posisi olahraga yang squat. Nah, squat, lunges itu sama, dia pakai body weight. Jadi selain beban ini, selain pakai beban beneran, itu bisa pakai beban tubuh kita. Plank tahu ya, ngeplank. Nah itu juga pakai body weight, pakai. Nah, ini yang disarankan untuk ibu-ibu setelah usia 30 tahun ya, karena enggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga ya, karena ini istilahnya setelah 30 tahun ini olahraga wajib yang masuk di menu. Jadi jangan hanya lari-lari, sama kan selama ini orang-orang mikirnya lari ya, pokoknya lari treadmill itu kan, ternyata pembakaran lemak dan kekuatan otot lebih besar kalau kita squat 12 kali dikali 22 misalnya itu. Bercanda ya, itu seperti itu. Squat, lunges itu ngeplank itu ternyata kekuatan ototnya lebih besar. Itu kan tidak pakai bondo ya, tidak pakai, dan panjenengan bisa lakukan di rumah, tidak peduli ada hujan, tidak peduli ada panas, ya, itu dilakukan di rumah, dan ini manfaatnya banyak, ya. Nah ini ya, kekuatan tulang, mencegah osteoporosis, meningkatkan massa otot, memperbaiki postur dan sebagainya, banyak sekali manfaatnya, ya. Nah ini yang terakhir, ini namanya flexibility. Nah ini pasti ibu-ibu seneng ya, karena kayak orang nari ya, yoga, pilates dan sebagainya, ini monggo, ya. Nah itu videonya banyak sekali di YouTube, monggo nyari sendiri silahkan, ya. Ini olahraga yang kan ada manfaatnya dari medsos ya, jadi kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, terima kasih. Oh ya, ini ada sedikit suplemen untuk tanda dan gejala hipoglikemi atau gula yang turun. Jadi kalau panjenengan, saya nitip ya, karena saya peduli dengan lansia gitu ya. Kalau punya priayi sepuh di rumah ikut puasa, apalagi punya gula, saya nitip ada dua hal, bisa dia jatuh ke kondisi gula sangat rendah atau hipoglikemi, dan bisa jadi dia kondisi gula yang sangat tinggi. Bedanya apa Bu dokter? Nah ini, kalau hipo atau turun ini berkeringat banyak ya. Kemudian yang kedua, oh ini ternyata nggak muncul ya. Oh ini, nah, gemeter ya. Terus ini pusing. Terus ini perubahan mood. Jadi jangan dikira nek priayi sepuh cepet marah atau nangis-nangis itu hanya acting, hanya manja. Kadang itu beneran ada something ya, atau ngantuan gitu, cepet nesu ya. Itu kita sebutnya sebagai acute confusional state atau perubahan kesadaran pada pasien usia lanjut ya. Nah itu menandakan seringkali karena gulanya turun. Kemudian lapar, sakit kepala, ya, ini ya, oh ini sama. Nah kalau hiper atau kebanyakan gula, ini mulutnya kering, minumnya banyak banget, cepet haus, sering pipis, ya, ngantuan, gitu ya. Jadi bedanya di situ ya. Kalau dia turun, nggak ada sering pipis, banyak minum, adanya dia lemes, intinya gitu, gemeter, lemes, bahkan sampai semaput, ya. Tapi kalau kebanyakan dia sama lemesnya, tapi dia pengen minum terus, makanya banyak, pipisnya banyak, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Monggo menawi ajeng ada yang tanya, nggih. Satu-satu dulu.
perbedaan GERD dengan sesak napas? Oh iya. Kalau sesak napas jantung dan perbedaan GERD itu apa perbedaannya? Dan apa artinya GERD? Oh iya. Oke. Oke. Asman siapa namanya? Ibu Mardiana. Oke. Dari. Oh iya, baik. Langsung dijawab aja ya, biar enggak lupa ya. Jadi GERD itu artinya adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Gastro itu adalah lambung. Gastro itu lambung. Esophageal, esofagus atau kerongkongan. Reflux disease. Asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan. Basa Jawane gitu, ya. Artinya begitu, Bu. Jadi itu adalah sakit asam lambung yang terlalu berlebihan. Jadi ketika asam lambung itu berlebihan, dia akan naik ke atas, reflux, meloncat, ya. Jadi dia naik ke atas. Karena apa? Lambung kita itu sama kerongkongan kita itu kan otot ya, tadi dari otot yang bisa gerak-gerak gitu ya. Nah, ketika produksi asamnya itu berlebihan, maka dia akan gerakannya juga meningkat, dia akan naik ke atas. Nah, itu biasanya rasanya kecut, apalagi bangun tidur ya, kecut, bahkan sampai nyeri. Kalau sampai nyerinya di sini atau di sini, kiri atau tengah, ya itu daerah posisi lambung, ya. Lambung itu kan gini, ini kerongkongan gini terus saya panas dadanya. Nah, ini kadang memang kalau kita nggak jeli itu memang kadang mirip-mirip penyakit jantung, serangan jantung, ya. Jadi kalau serangan jantung nyerinya kayak apa? Nyerinya kayak ditindih, ditekan benda berat, kayak jenengan pas dibluki apa gitu loh, bruk gitu, tertekan, rasanya menjalar sampai ke tangan kiri, sampai ke tenggorok, sampai ke sini, rahang kiri, tembus ke belakang juga. Itu kalau jantung. Bedanya. Nah, iya sebelah kiri. Nah, bisa jadi jantung. Tetapi ya, ada yang namanya mikroaspirasi atau apa ya? Kesedot sedikit cairan lambung itu, ya, karena itu kan organ itu kan saling berdekatan, ya, ke jantung. Jadi cairan lambung itu jangan dikira hanya GERD, itu dia tadi kan saya jelaskan ya, tubuh kita itu saling berhubungan gitu loh. Jadi orang dewe-dewe, ya. Jadi ketika asam lambung kita naik, cairan tubuh kita naik, biasanya kan salah satu pemicunya juga faktor stres ya. Jadi asam lambung itu meningkat karena apa, Bu Dokter? Bisa karena stres makanan, stres fisik, dan stres psikologis ya. Jadi stres psikologis juga menaikkan asam lambung ya. Jadi jangan dikira hanya hal-hal yang bersifat luar toh ya. Jadi psikologis itu bisa. Nah, di situ kalau terjadi mikroaspirasi maka akan mengganggu denyutan jantung, itu akan berubah. Beneran? Saya pernah mengalaminya. Cia. Ini apa curhat. Jadi saya juga baru percaya. Kalau dulu kan teori ya, kita ngelihatnya di pasien, tapi kalau mengalami itu kayaknya ngeri juga. Jadi saya itu kan orang Jawa Timur ya aslinya. Jadi saya itu suka makanan yang pedes, kecut, seneng banget, pakai banget ya. Jadi saya habis makan makanan pedes banyak porsinya gitu. Terus keesokan harinya gitu ya, paginya gitu, saya merasakan kok nyeri gitu ya, nyeri dan nyut-nyutan ya, karena saya merasa ini tidak nyeri yang biasa. Saya udah minum obat lambung tidak membaik, saya rekam jantung saya dia. Langsung, mbak aku rekaman jantung, saya bilang perawat gitu. Ternyata ada irama yang tidak seharusnya ya. Nah itu gegeran itu, itulah awal cerita saya sampai diet sekali. Sampai berat badannya turun tuh. Nah, itu karena gara-gara ketakutan si asam lambung itu ya. Jadi artinya memang organ kita saling berhubungan, tapi tidak selalu asam lambung itu mengakibatkan serangan jantung gitu ya Bu ya. Artinya kita harus ada data tadi, ada rekam jantung dan lain sebagainya. Membedakannya yaitu tadi, kalau seseknya itu ampek,
nindih, nyeri. Kalau yang hanya lambung saja tidak ada yang seperti itu. Jadi dia hanya terasa pedes, kecut sampai tenggorokan begitu. Kadang nyeri. Kalau nyeri itu berarti sudah saking kuatnya asam lambung itu sampai mengerosi atau mengikis jaringan lambung yang bagian atas. Nah, itu bisa sampai pada beberapa pasien itu sampai perdarahan. Perdarahan ada yang muntah darah, ada yang sampai nya hitam, cemeng kayak petis gitu ya. Nah, itu perdarahannya keluar bersama. Ada yang seperti itu. Jadi makanya tadi saya sampaikan mengubah pola makan, karena kalau kita makan banyak serat tadi ya, yang kayak sahur banyak serat sebagainya, insya Allah asam lambung kita tidak akan melonjak drastis. Jadi kalau makanan yang gampang dicerna kayak yang tadi tak tunjukkan saat berbuka itu ya, itu 2 jam langsung hilang ya, 2 jam itu sudah jadi diserap darah gitu loh. Artinya pencernaan kita itu lambungnya kosong ya, padahal produksi asam lambung itu mungkin masih meningkat karena banyak pikiran, kita capek, itu kan bikin meningkat juga ya, tidak hanya dari makanan. Nah, itu di situ kosong ya sudah, asam lambungnya kan istilahnya tidak ada yang menyambut gitu ya. Nah, tapi kalau kita makan banyak serat, dia masih ada sisa serat makanan itu di saluran pencernaan, dia masih bisa dilambari istilahnya begitu ya. Paham ya Bu ya? Nah, jadi begitu. Enggak ada yang lain? Nggih. Ketularan ini sebelahan. Enggak Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bu Listiani. Oh, Esti, Bu Esti, nggih, Bu Esti pripun? Oh, ini. Iya, iya. Baik. Ya, baik. Jadi mengantuk tidak selalu hipoglikemi. Kita sebut hipoglikemi kalau gula darahnya kurang dari 70 ya. Pasien DM yang sering tinggi itu kadang 80 ya. Tapi kalau kesepakatan ahli itu kurang dari 70 gula darahnya. Jadi kalau tidak kurang dari 70, jadi sok-sok panjenengan pas saat seperti itu coba dicek ya. Kalau ternyata tidak, berarti tidak apa-apa, berarti jenengan bersyukur, jenengan tipikal orang yang dablek. Jadi ngantuk itu karena pembuluh darah kita itu santai longgar, namanya vasodilatasi ya. Kalau orang yang strength, yang cepat marah itu biasanya vasokonstriksi, pembuluh darahnya itu menyempit ya. Jadi dia nggak bisa tidur, gelisah ya, itu pembuluh darahnya kecil sampai pusing gitu. Kalau orang dablek itu cenderungnya vasodilatasi ya. Nah, kalau kepingin lebih aktif, maka sepertinya kalau saya kurang bisa memberikan yang apa ya, tips yang kurang, karena berbeda-beda ya tiap orang ya. Intinya adalah motivasi Bu. Maksudnya panjenengan yang penting itu kalau ngantuan, karena saya sendiri juga ngantuan terus terang. Jadi sampai teman saya itu heran. Saya itu kalau berdiri sambil tidur bisa loh Bu, beneran. Kalau udah capek itu begini selalu tidur gitu bisa. Jadi intinya adalah motivasi. Ketika kalau buat saya sendiri ya, maksudnya pengalaman saya sendiri adalah motivasi. Jadi kita itu ada kayak semacam apa sih tujuan kita saat ini, dan kita punya jadwal. Artinya dengan punya jadwal kita langsung bisa, oh ini kan cuma sebentar, habis ini saya bisa tidur gitu loh Bu. Jadi kita akan kayak semacam menimbulkan alarm kesadaran dalam tubuh kita sendiri. Dulu saya itu parah banget tuh, apalagi pas SMA ya. Itu jadi saya sering dikerjain teman-teman saya. Kalau pas pulang itu saya tidur kan,
Saya sampai guru saya itu gemes, kamu duduknya di depan saya gitu. Jadi saya itu kalau duduk seringkali di depan guru, meskipun saya milih bangku belakang tapi suruh pindah depan karena ngantukan. Ternyata teman saya pulang semua, saya masih di kelas karena saya tidur. Beneran, itu nyata. Saya bangun itu banyak kertas itu dilemparkan ke saya, kayak ada yang bentuknya pesawat terbang, ada yang bunder-bunder, maksudnya nangeni gitu ya. Sampai guru saya itu heran, kayak ngantukan kok bisa jadi dokter dok. Saya kalau reuni SMA itu diketawain, aku ranyongko dia begitu. Jadi karena apa, saya mungkin tipikal orang yang goblok gitu ya, jadi kayak santai gitu. Jadi itu pun saya jadi dokter dulu karena disuruh ayah saya maunya itu jadi seniman, sastrawan. Kayak saya dulu suka nulis gitu ya, kalau nulis dapat duit, saya ikut klub reporter remaja gitu, kalau kecetak di Surabaya Post namanya, saya dapat uang 17.000, kan seneng ya kalau anak SMA zaman dulu gitu. Saya tak nulis baik menghasilkan uang gitu ya, pikirannya kan cepet gitu ya, jadi nggak berpikir panjang zaman remaja gitu. Jadi hidupnya itu terlalu santai gitu, orangnya terlalu santai, jadi apa gitu rasa dipikir gitu. Saya tipikalnya gitu, jadi cepet ngantuk. Tapi dengan masuk kedokteran itu kan akhirnya saya bisa memfokuskan ya, oke aku harus menyelesaikan ini dalam waktu ini. Itu nggak ngantuk Bu, beneran. Bahkan saya tuh sampai teman saya heran, saya tuh bisa belajar itu 2 hari tidak tidur, beneran. Karena kepepet mau ujian yang kemarin nggak belajar sama sekali. Gitu. Jadi artinya dengan panjenengan fokus insya Allah bisa. Tapi kalau takut gula dicek, memang harus dicek ya, karena gejalanya tidak hanya ngantuk. Tidak apa-apa Bu, gula saya juga cenderungnya segitu-gitu. Meskipun orang tua saya punya gula saya itu 86, 90, paling tinggi 102 kalau pas lagi habis makan. Enggak, rendah itu di bawah 70. Iya, tergantung kita meyakininya ya. Kadang karena itu bisa karena persepsi kita, tadi kan saya sebut ya. Jadi pikiran kita itu bisa menipu kita. Jadi kalau kita menganggap itu rendah-rendah beneran, jadi Ibu merasa aku wis rendah. Ada pasien saya seperti itu. Dia menganggap 90 itu rendah. Dia punya sakit gula. Jadi tiap kali gulanya dia merasa capek, gulanya 90, dia langsung makan banyak. Habis itu dia sesek, gulanya jadi 600, 500. Saya terus akhirnya kenapa ya Ibu ini, tak kasih PR Ibu nulis dia punya alat cek gula, kalau pas lagi nggak enak badannya diceknya pas waktu Ibu merasa lemes rendah sama pas Ibu merasa sesek. Dia kan kena ginjalnya jadi cepat sesek ya kalau gulanya tinggi. Ternyata beneran. Saya wawancarai habis dia nyetor, Ibu ini habis 90 terus Ibu ngapain? Saya makan manis dok, sama minum gula. Terus paginya saya cek 500 gitu. Karena persepsinya dia mengatakan bahwa kalau rendah adalah 90. Paham ya Bu ya? Padahal dalam ilmu kita rendah itu di bawah 70, kecuali ada gemeter, dan gemeternya itu nggak sadar. Jadi kalau junior saya, dokter yang masih baru-baru itu yang di IGD itu biasanya kaget, orang sakit gula atau orang yang rewel makan gitu ya, nggak sadar, terus dicek gulanya 30, 36, saya bilang suntik gula, kan ada suntik gula konsentrasi tinggi, pasti jengkel, itu kayak orang ajaib gitu kayak, ya kalau gulanya turun tuh langsung seperti itu. Ya, jadi ngantuk itu bukan bukan satu-satunya gejala gula turun. Dan gula kita aman kalau di atas 70. Ya, enggak apa-apa. Justru bagus, dalam apanya? Kalau orang normal maksimal 126. Ya. Kalau dalam kondisi sakit diupayakan maksimal 140. Sama. Nah, kalau dalam kondisi sakit 140, kalau kondisi biasa 126. Jadi bagusnya kita itu bagusnya itu 80. Maksudnya kita kalau menerapi pasien gula itu adalah target yang kita tentukan 80 sampai 110. Itu angka yang paling bagus untuk merasa enak dan sehat. Paham ya Ibu-ibu? Jadi kalau di atas 110 berarti something ya dari makanan kita yang harus diperbaiki. Karena tadi efek gula tinggi itu udar-udarannya banyak sekali ya.
kemana-mana ya. Jadi kita jangan pesimis dengan gula 90, dok rendah, enggak. Tensi juga gitu, kalau orang sakit tensi, dok tensi saya 90 itu enggak. Kita lihat tensi itu atas ditambah yang bawah dikali 2 dibagi 3, jadi tidak semudah itu, namanya mean arterial pressure, jadi tekanan rata-rata di arteri, jadi tidak hanya tergantung atasnya saja. Dok tekanan saya 90/50 berarti saya rendah, dok, enggak, karena kita ngitungnya enggak seperti itu. Artinya kita memang menekan gitu ya kondisi-kondisi sakit tertentu untuk berada di range yang normal untuk mempertahankan itu tadi homeostasis atau keberlangsungan organ tubuh kita tetap baik ya. Oke? Jadi jangan takut ya. Sudah ya? Monggo. Waalaikumsalam. Iya. Masih tinggi. Iya. J. Iya. Iya, jadi Bu Rusmiati, jadi ketika kita sakit organ manapun itu karena tadi sistem keseimbangan tubuh kita sudah tidak baik. Nah itu sejarahnya panjang. Satu dari turunan tadi, jadi kita tuh ada cetakan genetiknya dari turunan, ya. Kita akan mempunyai kecenderungan sakit apa, ya? Mungkin simbah yang tidak langsung atau mana Pak Lek, Bule, ya ada faktor genetik satu, ya itu memang sedang banyak diteliti. Jadi sekarang itu zaman sekarang anak lahir baru ceprot gitu, diambil darahnya, diteliti genetiknya, kita sudah bisa tahu kecenderungan dia apa. Bahkan untuk memetakan makanan mana yang boleh dan tidak boleh ada namanya nutrigenomik. Jadi kita akan bisa memberitahu ke pasien, oh ini makanan yang kamu bagus, ini yang nggak boleh. Meskipun bagi orang lain itu bagus, belum tentu bagus buat ibu, gitu loh, paham ya Bu ya? Jadi ilmu kedokteran sekarang itu sampai segitunya. Nah tadi kan saya sudah cerita, kalau ada sesuatu something wrong dengan metabolisme keseimbangan tubuh kita, maka akan dibentuk sel-sel tadi tabungan lemak, ya. Tabungan lemak di dalam tubuh kita. Jadi itu prosesnya sudah lama, meskipun kita sudah kurus atau mungkin kita kurus, tapi kesalahan pembentukan itu memang lemaknya itu tidak ngumpul di perut atau di tapi ada di dalam organ-organ dalam kita, rongga visceral kita, ya. Jadi di antara numpluk di jantung, ngempluk di liver, yang tadi itu loh gambar livernya jadi kuning gitu ya. Jadi dia akan ada di situ. Nah, bagaimana cara mengurangi lemak? Salah satunya adalah tadi saya cerita, karena semua makanan kalau itu tidak baik untuk dicerna akan ditimbun sebagai lemak, maka menguranginya tidak hanya lemak saja, tapi yang paling sering membuat makanan itu berubah jadi lemak adalah karbohidrat. Karbohidrat itu apa Bu Dokter? Yaitu nasi, roti, mie, ya. Itu kita kurangi porsinya. Tadi sudah tak kasih lihat tuh gambar piringnya itu. Dikurangi sampai 1/4 Bu. Nah,
ini akan membuat kita lebih beristirahat dan tidak menabung, ya, tabungan kita lebih sedikit. Jadi ini akan dipakai untuk energi jangka pendek, sedangkan tabungannya adalah ini semua, ya. Terus kalau panjenengan ingin menurunkan tadi yang sudah terlanjur terbentuk tinggi LDL, ya, karena sekarang kita kan lihatnya lebih ke LDL daripada kolesterol, ya, LDL dan kolesterol, trigliserid dan sebagainya, maka yang ini, bagian ini itu yang hewani panjenengan gantos jadi yang nabati, ya. Jadi proteinnya dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan boleh, asal asam uratnya tidak tinggi, tahu, tempe. Terus yang hewaninya diganti dengan ikan, karena ikan tadi omega 3, ya. Semua ikan punya omega 3 dan omega 6, tergantung kita ngolahnya. Kalau digoreng ya jelas hilang, tapi kalau dikukus, digodok, insya Allah masih tetap ada, ya. Nah ini, jadi nanti coba ini dulu Bu, ya, yang nasinya dikurangi untuk mengurangi tadi terbentuknya cadangan lemak. Jadi jangan dibayangkan makan lemak cadangan lemak, makan nasi cadangan nasi, enggak, ya. Semua pada akhirnya akan dicadangkan sebagai lemak, ya. Makanya saya tadi bilang itu adalah tabungan kita, ya. Nah, kenapa kok masih dikasih jantung, obat jantung? Jadi obat itu ada dua tujuan, satu untuk menyembuhkan, dua untuk mencegah komplikasi. Jadi kalau panjenengan datang ke dokter, dokter itu akan berpikir kalau sudah terjadi ini, maka saya tidak mau terjadi itu. Kalau jantungnya mungkin pas datang ke dokter jantung Dokter Zaki itu, Dokter Zaki Fanani, ya, itu mungkin something wrong, maka selain untuk menyetabilkan denyut jantung, menyetabilkan tensinya, maka akan diberikan obat pencegahan biar tidak terjadi serangan jantung. Gitu ya, paham ya? Sama halnya kalau datang ke penyakit dalam, punya gula, loh kok kayak dikasih obat tensi, saya enggak tensi. Padahal diberikan obat tensi dosis yang rendah, di situ isinya adalah untuk memelihara fungsi ginjal, bukan untuk menurunkan tensi. Jadi obat itu ada dosis pemelihara, ada dosis terapi. Gitu ya Bu, ya. Jadi fungsinya banyak. Jadi saya sarankan panjenengan tetap kontrol, karena maksudnya beliau adalah mencegah komplikasi atau serangan jantung akut, ya. Ngaten nggih. Insyaallah cukup ya Bu Rus. Nggih. Sudah nggih. Ya. Baik, ini sudah cukup 3 ya dibatasi. Nggih, matur nuwun, apabila ada yang kurang berkenan saya mohon maaf nggih. Saya akhiri untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak MC. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.